Perkenalkan, nama saya Patrisius Eka Devar Tahirun, NPM 23301004, kelas 2023A, Prodi Agronomi. Pupuk organik adalah bahan yang berasal dari sumber alami, seperti sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, dan bahan organik lainnya, yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk ini mengandung nutrisi penting yang diperlukan oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesehatan tanaman. Judul dari materi yang ingin saya paparkan adalah pengaruh pupuk organik bagi kesehatan tanaman. Berikut adalah manfaat dan pengaruh dari bahan organik. Pupuk organik menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan tanaman. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kualitas tanah. Contoh yang pertama, meningkatkan struktur tanah. Pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, dan memperlancar drainase. Contoh yang kedua, meningkatkan kapasitas retensi air. Dengan meningkatkan kandungan bahan organik, tanah menjadi lebih mampu menyimpan air yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, menambah nutrisi tanaman. Contoh yang pertama, sumber nutrisi alami. Pupuk organik kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Contoh yang kedua, menyediakan mikronutrisi. Selain mikronutrisi, pupuk organik juga mengandung mikronutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang ketiga, mempromosikan kesehatan tanaman. Contoh yang pertama, mengurangi stres tanaman. Dengan menyediakan nutrisi yang cukup, tanaman lebih tahan terhadap stres akibat cuaca ekstrim atau hama. Contoh yang kedua, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Penggunaan pupuk organik dapat membantu meningkatkan sistem kelembapan tanaman sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Yang keempat, mendorong aktivitas mikroba. Contoh yang pertama, mendukung kehidupan mikroba tanah. Pupuk organik memberikan sumber makanan bagi mikroorganisme dalam tanah yang berkontribusi pada proses dekomposisi dan pemupukan alami. Contoh yang kedua, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Mikroba yang aktif membantu mengurangi bahan organik menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanah. Yang kelima, mengurangi risiko pencemaran. Contoh yang pertama, ramah lingkungan. Pupuk organik mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air. Contoh yang kedua, mengurangi penumpukan racun. Dengan menggunakan pupuk organik, risiko akumulasi bahan berbahaya dalam tanah dapat diminimalkan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas tanaman. Contoh yang pertama, mendorong pertumbuhan yang sehat. Tanaman yang mendapatkan nutrisi dari pupuk organik cenderung tumbuh lebih baik dan menghasilkan buah atau bunga yang lebih banyak. Contoh yang kedua, meningkatkan kualitas hasil pertanian. Hasil pertanian dari tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik seringkali memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga lebih menarik bagi konsumen. Yang ketujuh, mendukung pertanian berkelanjutan. Contoh yang pertama, memperbaiki keberlanjutan tanaman.
Penggunaan pupuk organik berkontribusi pada praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh yang kedua, mengurangi erosi tanah. Dengan memperbaiki struktur tanah, pupuk organik membantu mengurangi erosi tanah yang dapat mengurangi pertanian. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan pupuk organik. Yang pertama, pengumpulan bahan hijau seperti daun, rumput, sayuran sisa, atau limbah dapur. Yang kedua, bahan coklat seperti serbuk, gergaji, jerami, kertas koran, atau kulit kayu. Yang ketiga, air untuk menjaga kelembapan. Yang kedua, persiapan tempat. Contoh yang pertama, siapkan tempat composting seperti tumpukan tanah, wadah komposter, atau area khusus di kebun. Yang ketiga, pencampuran bahan. Pertama, campurkan bahan hijau dan coklat dalam rasio yang seimbang. Biasanya 1:3 untuk bahan hijau dan coklat. Yang kedua, pastikan campuran tidak terlalu basah atau kering. Yang keempat, pengomposan. Pertama, tumpuk bahan campuran dan biarkan terurai. Aduk setiap 2-4 minggu agar proses penguraian merata. Yang kedua, pastikan tumpukan tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Yang kelima, pengamatan proses. Pertama, pantau suhu tumpukan. Suhu yang ideal adalah antara 50-65 derajat Celcius untuk mematikan patogen dan biji gulma. Yang kedua, proses ini biasanya memakan waktu antara 2-6 bulan tergantung pada kondisinya. Yang keenam, penyaringan. Setelah proses pengomposan selesai, saring pupuk untuk menghilangkan bahan yang belum terurai. Yang ketujuh, penyimpanan. Simpan pupuk organik dalam wadah yang kering dan terlindung dari hujan untuk menjaga kualitasnya. Yang kedelapan, penggunaan. Gunakan pupuk organik pada tanaman sesuai kebutuhan, baik sebagai campuran tanah ataupun pupuk tambahan. Baik teman-teman, itu saja langkah-langkah dari pembuatan pupuk. Sekedar tips tambahan dari saya. Yang pertama, hindari menggunakan bahan yang mengandung pestisida atau bahan kimia berbahaya. Yang kedua, tambahkan mikroorganisme seperti M4 untuk mempercepat proses pengomposan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman atau Anda dapat membuat pupuk organik yang kaya nutrisi untuk tanaman.